Saudara terkasih, kita kembali lagi akan merenungkan isi dari Alkitab. Tetapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada hari ini Tuhan, memohon bimbingan-Mu untuk merenungkan isi dari Alkitab. Kiranya Engkau sertai, Engkau buka hati kami supaya kami boleh memahami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Hari ini kita akan membaca Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Tetapi saya hanya akan membacakan Matius 25 ayat 40. Demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tema hari ini adalah melakukan untuk orang hina. Bacaan Injil dari Matius ini mengisahkan tentang penghakiman terakhir yang menggambarkan bagaimana kontradiktif itu dimunculkan. Pada bacaan ini mengingatkan kepada kita bahwa iman saja bukanlah dimensi yang terpenting dalam kita bersikap tetapi sikap dan perbuatan terhadap sesama, terutama yang paling hina, seperti yang tertulis di dalam nats kita hari ini. Saudara yang terkasih, seperti yang kita tahu, saat ini kita hidup di era globalisasi. Bersamaan juga munculnya kemajuan teknologi mempercepat lajunya persaingan. Nah, hal ini tentunya membentuk karakter manusia yang semakin egois, tanpa memikirkan orang lain. Bahkan seringkali kita dapati yang terjadi itu bagaimana orang menginjak orang lain untuk mempertahankan posisinya. Pada perumpamaan ini mengajak kita untuk berbuat baik tidak hanya kita arahkan kepada orang yang dapat membalas kebaikan kita. Justru kita berbuat baik kepada orang yang paling hina, kepada yang tidak dapat membalas perbuatan baik kita, kepada yang paling membutuhkan. Lalu yang menjadi pertanyaan, siapa yang paling hina itu? Mungkin kita akan langsung menjawab, pengemis, gelandangan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara terkasih pernah juga bertemu dengan pengemis yang sebenarnya itu menjadikannya sebagai profesi. Jadi karena malas, karena mencari hal yang mudah, kemudian hanya berkeliling meminta-minta ke sana dan kemari. Atau seringkali kita lihat juga di media sosial atau di televisi, banyak gelandangan yang memiliki harta yang tidak sedikit. Jadi saya rasa orang hina di konteks ini bukan yang seperti itu. Kemudian orang hina itu yang seperti apa? Pernah tidak Bapak, Ibu, Saudara terkasih datang ke rumah sakit jiwa? Kebetulan sewaktu saya kuliah, karena memang diharuskan untuk berkunjung ke rumah sakit pada saat itu, rumah sakit di Magelang, rumah sakit jiwa Profesor Dr. Surojo. Di situ banyak sekali orang yang mengalami gangguan jiwa, dari depresi berat, kemudian skizofrenia, ataupun gangguan bipolar. Nah, mereka dikelompokkan di masing-masing bangsal sesuai dengan indikasi dari gangguan kejiwaannya. Pada saat masuk, kita tuh seolah-olah justru menjadi tontonan buat mereka.
Dengan tatapan kosong mereka melihat ke kami yang datang, para mahasiswa. Kemudian saat berjalan di lorong pun tidak jarang kami menemui pasien-pasien yang ada di situ datang ke kami dengan senyum-senyum atau mungkin dengan tatapannya berusaha bertanya apa dan itu. Nah, akhirnya kami sampailah di halaman yang cukup luas, tapi di situ ada bangunannya. Di situ kami menemukan orang-orang yang memang berbeda dari yang awal tadi kita temukan. Di situ kita menemukan yang bisa dibilang agak waras ya, dalam arti mereka mungkin sudah agak sembuh. Mereka diajarin keterampilan seperti membuat keset, membuat sapu, sulak, dan lain-lain. Nah, mereka tidak banyak yang di area sini, mereka tidak banyak bicara ya. Jadi mereka lebih aktif untuk mengerjakan sesuatu dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan mereka sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Tidak lagi sesuai dengan pemikirannya saja. Mereka sudah bisa berinteraksi dengan kita. Nah, kalau menurut saya di situ memang benar-benar orang yang perlu dikasihani, orang-orang yang perlu diberikan semacam perhatian, karena memang seharusnya sakit yang mereka alami itu bukan karena kemauannya, seperti tadi pengemis yang meminta-minta hanya untuk mendapatkan sesuatu yang mudah dan mengesampingkan hal yang lainnya. Nah, ini salah satu contoh yang dibilang tadi bahwa orang yang hina itu perlu kita menggarisbawahi, perlu kita pastikan bahwa mereka benar-benar membutuhkan pertolongan atau tidak. Pada kenyataan saat ini kita diberikan kesempatan untuk memahami dan melakukan segala sesuatu bukan di hari penghakiman seperti perumpamaan di dalam Matius 25 tadi. Perbuatan-perbuatan baik kita itu pun hendaknya dilakukan dengan ketulusan, kerendahan hati, dan tidak bermotivasi untuk kepentingan diri sendiri atau kemuliaan diri. Marilah kita berbuat baik untuk orang yang hina, yang memang membutuhkan, seperti yang tercantum di dalam Injil Matius tadi. Demikianlah renungan hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami baca hari ini, apa yang boleh kami renungkan. Kami boleh mengerti bahwa setiap perbuatan baik kami semuanya hanya daripadamu. Kami belajar memahami apa yang menjadi isi dari firman-Mu. Tuntun kami seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Amin.